Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi, bagaimana kabar? Haleluya. Saudara, kita masuki bulan Christmas ya, bulan Natal, yang mana Natal selalu indah kita nanti-nantikan, dan Tuhan nanti-nantikan saudara ya. Tuhan rindu untuk memberikan berkat-Nya, berkat Christmas ya, berkat Natal yang spesial buat saudara di saat-saat Natal ini. Saudara, saat Natal kita merayakan kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini, amin. Jadi kalau saudara kayaknya kok belum terima berkat, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini yang saya rindukan bulan ini. Lalu saat saudara sudah meletakkannya kepada Tuhan, saudara bilang, terima kasih Tuhan, saya terima bulan ini. Ya, hari-hari bilang, saya terima berkat Tuhan bulan ini. Saya terima kebaikan Tuhan, saya terima mujizat Tuhan. Ya, kita bulan ini akan meditate, akan merenungkan kebaikan kasih Tuhan kepada kita. Bayangkan, dari surga turun ke bumi hanya untuk kita, hanya untuk menebus. Saudara tahu nggak kata nebus? Ya, ya. Saudara, kita ditebus, dosa kita ditebus, dibayar, diambil lunas. Tapi bukan berarti saudara bebas melakukan dosa lagi. Ya, bukan berarti saudara enak-enakan saudara bilang Tuhan sudah tebus dosa saya. Dari saya sebelum lahir sampai saya mati sudah ditebus. Jadi saya bisa bebas berbuat dosa. Enggak bisa saudara. Sebab kalau saudara demikian melakukan dosa, bisa-bisa nanti Tuhan datang pada saat saudara berbuat dosa, dijemput saudara nggak tahu masuk mana. Jangan bilang Tuhan sudah tebus saya, jadi saya pasti masuk surga. Belum tentu. Karena ada firman yang berkata pada hari terakhir nanti orang boleh saja berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah? Nah, yang ngomong gini nih orang-orang yang luar biasa, yang bahkan sudah melakukan mujizat-mujizat, dipercaya dengan mujizat-mujizat, tapi nggak bisa masuk surga. Tuhan bilang, enyahlah engkau daripada aku pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Tuhan bilang, ya, itu sebabnya kedatangan Yesus di bumi ini menebus dosa kita, bukan untuk kita main-main dengan dosa, tetapi agar kita menghargai anugerahnya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan Yesus menebus dosa kita agar dia menjadi dosa. Dia tidak berdosa, tetapi dia menjadi dosa karena kita baca bersama-sama 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Elohim. Saudara, dia yang suci, kudus, mulia, anak Elohim, dia datang menebus kita agar kita bebas dari dosa, agar dia nanggung dosa, dia menjadi dosa. Dia gak berdosa karena dia kudus, gak mungkin dia berbuat dosa, tetapi dia menjadi dosa. Dia pikul semua dosa kita. Ini luar biasa saudara. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini dibebaskan dari dosa dan dari penyakit agar kita memperoleh kehidupan kekal, agar ada harapan dalam kekekalan. Saudara, di dunia ini kita ini cuman latihan, tetapi kita diuji selama di dunia.
Kita diuji hari demi hari. Kalau saudara dibaptis, saudara bilang saya sudah terima Yesus dan sebagainya. Saudara diuji. Apa saudara malas ke gereja? Apa saudara menghargai Tuhan? Apa saudara tidak menghargai Tuhan? Semuanya ada ujiannya. Ya. Kita mau nyantai-nyantai, kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dibayar lunas, kita sudah ada harapan untuk hidup kekal. Apakah kita santai-santai? Luar biasa. Dia yang di sana surga sana, dia datang ke dunia, dia menjadi miskin, saudara. Dia itu kaya raya. Kalau saya boleh tampilkan, waktu lalu saya tampilkan gambar yang sangat indah sekali, yang itu hanya gambar secuil tentang apa mungkin yang di dunia luar biasa, tetapi nggak sebanding dengan yang di surga. Waktu saya tunjukkan itu ke pemuridan pendeta-pendeta, mereka bilang gini, wow, seandainya katanya, saking bagusnya. Kapan-kapan mungkin saya akan tunjukkan. Mereka bilang seandainya saya punya itu, seandainya saya punya rumah itu. Yes, kita akan bisa punya rumah luar biasa di surga. Nah, kalau kita punya rumah yang luar biasa, dia yang pembuat surga, dia pemilik segalanya. Dia yang raja segala raja yang kaya luar biasa, dia datang untuk jadi miskin. Jadi manusia yang gak diterima. Jadi miskin supaya kita baca 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, ini luar biasa. Jadi ini adalah message Natal buat kita. Masuki bulan ini kita akan terus diingatkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Duh, kasihan banget. Raja segala raja menjadi miskin datang ke dunia, bukan lahir di istana, bukan lahir dari keturunan raja di istana, tetapi dia miskin datang di dunia, lahir di kandang embek. Itu semua untuk apa? Dia berkorban untuk saudara dan saya. Supaya kita jadi kaya, katanya. Ini bukan bahasa gini. Supaya kita jadi kaya dalam roh. Enggak, saudara. Ini bahasa kita. Supaya kita kaya di dunia. Nah, nanti saya akan ngeruntut. Loh, kenapa? Kita kok tidak, banyak dari anak-anak Tuhan tidak memperoleh janji ini. Nanti saya akan masuk ke sana. Tetapi ini janji Tuhan luar biasa. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita oleh kemiskinannya menjadi kaya. Ya, dia yang tidak ada dosa, dia menjadi dosa supaya kita bebas dari dosa. Wah, barternya itu nggak main-main. Barternya luar biasa. Barternya nggak ada orang yang mau barter kayak gini. Orang kalau barter, kamu untung, saya diuntungkan. Ya, itu barter dunia. Barter, ayo, saya jangan sampai untung, jangan sampai rugi, malah lebih untung. Maunya gitu kan, kalau barter di dunia. Tapi Yesus ngajarin kita. Barternya rugi total. Barter rugi total supaya kita ini untung banget, tetapi saat dia merendahkan diri seperti itu, Bapa meninggikan dia. Kita belajar, saudara. Kalau kita barter kebaikan,
kita nggak akan pernah rugi. Nggak pernah. Sistem kerajaan surga kalau kita terapkan di dunia nggak pernah rugi. Lagi, dia datang ke dunia bukan saja dia membebaskan dosa-dosa kita, tetapi apa yang dia lakukan. 1 Petrus 2 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama. 23. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, ini luar biasa. Jadi dikatakan kalau kita ditebus dari dosa, kita nggak lagi hidup dalam dosa. Kita hidup untuk kebenaran. Lalu dikatakan, selain dosa kita yang ditebus, dia berjanji oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, oleh luka Yesus, oleh bekas paku, bekas mahkota duri, kita disembuhkan, kita telah sembuh. Dia sudah ngangkut semua. Kita muji Tuhan, terima kasih. Asal kita nggak lagi hidup dalam dosa. Sebab kalau kita sudah ditebus lalu kita buka celah, kita berdosa, kita makan nggak sehat, ya kita sakit, saudara. Jangan salahkan Tuhan, bilur Yesus sudah menyembuhkan saudara, sedangkan saudara enak-enak. Nggak bisa ya. Banyak hamba Tuhan yang saya pelajari bagaimana mereka khotbah, menyembuhkan orang, bangkitin orang mati. Ini ada salah satu yang saya mau ceritain ya. Dia masih muda, masih belum 40. Zaman itu awal 30-an umurnya. Wah, dia sudah luar biasa. Zaman itu tuh belum ada kayak stadion-stadion seperti sekarang, tetapi masih mereka pakai tenda, ya, pakai tenda dan bisa ribuan, bisa masukin orang ribuan pakai tenda. Dia itu zaman itu tuh tendanya gede banget. Dia beli lagi lebih gede, beli lebih gede. Jadi banyak sekali orang disembuhkan. Tetapi kemudian dia makannya jam 2 malam, jam 2 pagi dini, ya. Saking orang ngantri dia capek, lalu makan ndak keruan makannya, ya. Lalu dia bolong-bolong dalam hal keuangan dan sebagainya. Dan kemudian Nabi Tuhan ngomongin, negur dia. Kamu perhatikan cara makan kamu. Perhatikan cara uang kamu, kelola uang kamu. Dia merasa diurapi, dia nggak peduli, dia terus melakukan KKR dan kemudian kedua kalinya Nabi ini datang lagi ngasih tahu, hati-hati dengan kesehatan kamu. Karena apa? Tubuh kita baik Roh Kudus. Kita harus jaga, kita nggak bisa ngomong darah Yesus sudah nyembuhin saya kok, jadi nggak peduli, nggak apa-apa, saya kan pelayanan pekerjaan bagi kerajaan surga. Nggak bisa, saudara. Semuanya butuh istirahat yang baik, butuh makan yang baik, butuh makan yang sehat. Dan akhirnya kedua kalinya diberitahu, dikasih warning, nggak gugup, nggak dengerin. Akhirnya dia mati di usia belum 40 kayaknya. Belum 40, 39 atau seingat saya mentok-mentok 42. Enggak sampai lebih dari itu. Padahal dipakai Tuhan luar biasa. Nah, itu yang luar negeri. Yang dalam negeri ini hamba Tuhan yang luar biasa. Diam-diam mereka kalau makan itu, kalau sudah nggak ada jemaat, makanya sate kambing. Terus habis itu durian. Sekali 2 kali nggak apa-apa.
Terus ada lagi seneng banget kalau makan itu minta ceker ayam itu 2 piring lebar gede. Ceker ayam yang empuk, yang char siu atau apa warna merah itu. Wah, wes kalau makan kan tinggal diserot gitu kan keluar ya, nggak harus congkel-congkel gini ya. Minta 2 piring besar, nggak lama juga innalillahi. Berapa hamba Tuhan harus diring, jantungnya diring karena makannya nggak genah. Makanya seperti ini. Tuhan yang besar luar biasa. Jadi kita nggak bisa bilang oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan tapi kita makan gelojoh, nggak bisa. Ya, ini bagi orang yang menghargai tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Tuhan itu berjanji agar kita nantinya memperoleh kehidupan yang luar biasa. Kita baca dulu ya, Yohanes 10 ayat 10. Kalau iblis merencanakan semua kejahatan, dia mencuri, membunuh, membinasakan, pokoknya tujuannya, misinya hanya untuk merusak hidup kita dan membawa kita ke neraka. Kita baca bersama-sama 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya kita ini mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, dia datang untuk supaya kita punya hidup dan hidup dalam segala. Jadi nggak cuman ya wis kowe lahir urip ya urip, ngledak urip setengah mati, enggak. Hidup dalam segala loh katanya. Segala kelimpahan. Nah, sekarang pertanyaan saya yang balik yang tadi awal. Kenapa banyak anak-anak Tuhan hidup hanya hidup tok? Hidup mengkis-mengkis. Hidup berjuang banget. Hidup tidak dalam kelimpahan tapi ya cukup sehari. Bulan depan doa sama Tuhan. Tuhan utangku kayak bayar Tuhan. Aku belum bayar sekolah anakku Tuhan. Aku belum bayar seragam anakku. Aku belum bayar kuliah anakku. Aku belum bayar listrik. Aku belum bayar mak bapak ibuku, mertuaku. Aku belum ini. Dodolan kok laris-laris Tuhan. Loh, kok bisa hidup dalam kekurangan? Bukan seperti janji Tuhan dalam kelimpahan. Kenapa? Nah, kita akan bongkar ya. Karena Tuhan itu mau kita bukan hanya memperoleh hidup yang kekal saja nanti. Bukan saja hidup kekal di surga indah selamanya. Bukan di bumi ini loh Tuhan mau supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, saudara. Nah, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak merasakan dan menikmati janji-janji Tuhan ini? Pertama, karena mereka tidak mempelajari firman. Hidup sibuk terus, giling terus. Doa secukupnya. Sudah ngantuk, Tuhan terima kasih, bobo. Pagi hari Tuhan aku berdoa terima kasih untuk makanan ini dan sepanjang semua yang tak punya tak lek sepanjang hari. Gak punya waktu untuk doa. Apalagi untuk baca firman, gak punya waktu. Apalagi untuk merenungkan, apalagi untuk bermeditasi. Cari Tuhan. So aku nek orang giling ini kira duitnya rata kok. Saudara, saya kasih tahu ya.
Ada firman Tuhan mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan loh. Dan usaha manusia tidak menambahinya. Loh. Kalau saja saudara percaya ini firman, bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Saudara harus bekerja dengan baik. Saudara harus menunjukkan bahwa saudara itu bisa dipercaya, bertanggung jawab atas pekerjaan saudara. Tetapi bukan semerta-merta saudara bekerja ngoyo, saudara diberkati. Kalau saudara tidak cari Tuhan, saudara berkat itu merucut terus. Karena firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Usaha manusia tidak menambahinya. Kemarin saya besuk kepada satu keluarga. Mereka sederhana, setia ngasih perpuluhan. Saya lihat tiap bulan namanya ada di sana. Enggak gitu banyak. Kata istrinya, puluhan tahun kerja begitu-begitu saja nampaknya. Tapi bisa nyekolah ke anak, bisa nguliah ke anak, sidik-sidik bisa ngentas ke anak, diberkati, biasa, sederhana. Saya bilang ini yang namanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Usaha manusia tidak menambahinya. Setia sama Tuhan, cinta sama firman Tuhan, percaya. Ini nanti berikutnya ada poin yang lain. Percaya kepada firman-Nya. Saudara, kalau kita tidak mempelajari firman, hari-hari cuman giling, terus capek, badan payah, rontok, pulang-pulang nganggeranu pokoknya njaluk dikerok ibu. Minyak nyong-nyong hari-hari, gebres-gebres bendino, ya ngombe kopi terus, gen pakuatan terus ada yang apa itu ekstra jos ya, apalagi namanya nggak tahu. Saudara pikir hari-hari saudara melakukan itu, tapi saudara kekurangan terus, sambat terus, hari-hari doa sama Tuhan cuman berkati saya sampai cucuran air mata terus. Susah untuk nyembah Tuhan dan bilang terima kasih Tuhan atas berkat dan segala kelimpahan yang saya rasakan. Ya. Nah, karena dia tidak mencari firman, seperti seorang yang mencari mutiara yang mahal. Ayo kita baca ya. Di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kalau seorang tidak mempelajari firman sungguh-sungguh, tidak menganggap firman ini seperti suatu mutiara yang mahal, saudara hidup kembang kempis. Matius 13. Let's read it together. Saya akan baca 44. Saudara 45, 46 kita bersama. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sama-sama. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, dua perumpamaan ini mirip karena mutiara dan harta yang terpendam ini
Kira-kira harganya sama. Ada satu mutiara yang mahal sekali. Ya, harta terpendam juga mahal. Ya, ada, saya bayangkan karena saya pernah dengar cerita orang kaya itu takut rumahnya dibobol pencuri, ya. Lalu emas, dia punya banyak emas. Lalu seperti kira-kira bikin seperti ini seperti kolam baptisan. Bongkar gini lalu ditaruh emas-emasnya tumpuk lalu dicor. Gak ada yang tahu. Ya, kecuali tukang cornya. Mungkin dia ngecor sendiri. Ya, dia hanya minta dibikinkan semen, campuran semennya. Ya, lalu dia. Tapi kan yang ngeduk juga tukang, dia nggak mungkin ngeduk sendiri. Nah, piye? Ya, jadi ada orang yang tahu. Nah, suatu hari dia mati, nggak ada yang tahu, keluarganya nggak ada yang tahu. Kalau tukang itu pinter, dia kumpulkan semua harta, dia tahu betapa mahalnya itu emas batang-batangan ada di bawah kolam baptisan yang dicor. Nah, saya pernah nanem emas. Saya pernah dikasih cowok itu ya emas. Beredar di Israel waktu itu. Jadi langka. Saya dikasih oleh itu pria. Dan karena itu bandul besar ya, dilapis emas pinggirnya. Jadi uangnya tetap kelihatan tapi dibunderin sama emas, lalu ada gantolannya, lalu tentunya kalungnya kan harus besar. Kalau kecil 1-3 gram nggak bisa, kalungnya pun berapa puluh gram. Jadi kalau saya pakai itu seneng ya. Suatu kali saya berpikir, waduh, karena saya nggak jadi kawin sama orang itu, saya nggak mau ada tautan jiwa. Saudara mulai mikir ya, sing dikei pacar-pacar lalunya yang masih disimpan ya. Nah, saya nggak mau. Saya nggak mau walaupun itu berharga mahal emas murni. Saya sama tim saya waktu itu, mereka saksinya, Iren saksinya. Kami pergi ke suatu ladang besar 10 hektar. Tarik mana yang akhirnya dikeduk agak dalam. Tanam situ. Nah, nggak tahu siapa yang ngambil, apakah tanah itu sudah dikerjakan atau tidak. Nah, kira-kira kalau ada orang yang beli tanah itu dan tukangnya ngeduk dan makduk dapat itu, wah beruntung sekali ya. Itu kecil sih dibanding dengan ada zaman orang Israel itu Tuhan marah, kemudian mereka melepaskan mas-masanya, terus ditanam di bawah pohon tamariska yang di sebelah mana Bethlehem dan ngadep sana. Wah, itu kalau diselidik itu dapat, itu orang bisa dapat emasnya ya, mungkin sudah dapat dulu. Nah, ini di sini hal kerajaan surga itu seperti seumpama seorang yang menemukan emas yang terpendam, didelik lagi, dia lagi ngeduk, lah kok harta karun seperti ini, ditutup lagi, didelik lagi, terus dia menjual semua hartanya, beli ladang itu. Juga mutiara, seorang yang mencari mutiara yang mahal harganya, kemudian setelah ditemukannya, wah, dia bilang ini dia yang aku cari. Dan dia jual semuanya hanya untuk membeli mutiara itu. Saudara, kalau saja kita nganggep firman Tuhan seperti ini, bukan nganggep uang yang saudara kejar seperti ini,
Tapi firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan itu ada suatu kekayaan yang luar biasa. Yang hari-hari saya tiap kali baca. Wow, ngeduk terus, wow. Butuh waktu yang panjang untuk saya baca firman. Aduh, nanti ada kerjaan ini, ada tugas itu, ada ini. Saya harus tidur. Kemarinnya sampai saya mikir beberapa kali, banyak kali saya sampai mikir gini, wes saya ndak peduli tidur saya. Wes sak boleh saya mau baca firman, sak boleh saya mau doa. Saya doa dan saya ngucap syukur, lihat jam sudah 4:30 pagi. Gak apa-apa. Saya dapat harta karun yang luar biasa. Saya bersyukur karena berharga bagi saya. Nah, seandainya anak-anak Tuhan ini menghargai firman Tuhan seperti orang yang mencari mutiara atau mendapatkan harta yang terpendam. Seandainya dia pedulikan hanya firman Tuhan. Oh, saudara. Kalau saudara menemukan kunci-kunci firman Tuhan, maka saudara akan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, bukan segala kekurangan, tapi segala kelimpahan. Ini yang saya rindukan, saudara, di tempat ini dan semua streaming watchers, audiences. Nah, yang berikutnya, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen ya tidak mendapatkan janji-janji? Karena mereka tidak memperoleh pewahyuan. Nah, enggak beroleh pewahyuan karena apa? Yang pertama tadi, karena tidak menyediakan diri menyelidiki firman. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, dan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Saya akan garis bawahi, ia menjadikan mata hatimu terang. Saudara, saya kasih tahu dulu di luar Tuhan ya. Orang di luar Tuhan mau baca firman sampai jempalik, sampai mubeng munyeng, sampai kepala mukanya merah, mereka tidak akan dibukakan. Ini saya ngomong di luar Tuhan, mereka nggak ngerti. Sama baca ABC-nya, sama baca. Kita belajar ABC sejak di tempat sekolah SD. Tapi karena firman ini adalah roh yang mengerti, dibukakan hanya orang yang sudah ditebus. Saudara dikasih iman awal oleh Tuhan untuk mengerti firman. Tapi berikutnya, di dalam firman ini ada misteri-misteri. Ada rahasia-rahasia yang firman katakan raja-raja itu nanti akan buka rahasia-rahasia. Orang-orang yang cari sungguh-sungguh akan dibukakan rahasia-rahasia. Orang yang cuman dengerin tiap minggu aja masih scrolling HP, WA, masih foto-foto. Ya, nah saudara, kalau kita tidak mempelajari firman sungguh-sungguh, datangnya cuma minggu itu aja masih, tadi saya bilang masih scrolling WA, scrolling foto-foto, deloi putune terus geli dewe. Ya. Saudara nggak bisa dapat pewahyuan, matanya nggak dibukakan. Ya, ada di mana murid-murid Yesus itu yang matanya dibukakan.
pada waktu mereka jalan di Emmaus bersama Yesus, kemudian Yesus yang sudah bangkit, Yesus menyertai mereka jalan. Waktu jalan mereka nggak ngerti itu Yesus, mereka nggak ngerti sampai mereka dijelasin firman dan mereka makan perjamuan dan matanya dibukakan. Mata rohani kita itu harus dibukakan. Nah, untuk dibuka kita harus sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kita harus sungguh-sungguh minta agar mata hati kita dibukakan. Mata kita supaya terang, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayaknya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus dan bagi orang percaya. Nah, seringkali kita hanya sampai di orang Kristen, tetapi bukan orang percaya. Nah, yang ketiga, alasan kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak memperoleh dan menikmati janji hidup dalam segala kelimpahan karena mereka tidak percaya. Ayat 19 yang tadi Efesus 1 ayat 19. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ada kuasa kebangkitan di dalam orang percaya. Hanya orang Kristen, tetapi orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh percaya. Kristen KTP, ngomong KTP jadi ingat Pak Slamet, Pak Slamet kok tidak datang hari ini. Jadi banyak anak-anak Tuhan bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Hanya Kristen KTP. Saya mau saudara percaya akan firman Tuhan. Percaya kuasanya yang ada dalam diri saudara. Kuasa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini luar biasa kalau kita sungguh-sungguh. Nah, terakhir kenapa orang Kristen alasannya tidak banyak yang menikmati hidup dalam kelimpahan? Ya, pertama yang tadi karena nggak belajar firman sungguh-sungguh, nggak menghargai firman seperti seseorang mencari harta yang terpendam, mendapatkan harta yang terpendam. Lalu yang kedua karena nggak belajar firman, yang kedua mereka tidak mendapatkan pewahyuan. Karena tidak belajar firman, tidak mendapatkan pewahyuan, maka mereka pun tidak percaya. Karena tidak belajar firman, yang keempat mereka juga tidak latih iman. Karena tidak melatih iman, pakai usaha semua genteongan sendiri, yang mana nanti sampai tutup mata terus kerja kayak gitu, terus giling, terus nangis sama Tuhan, hanya nangis berkati saya setiap hari, berkati saya Tuhan, berkati saya. Padahal firman Tuhan gini bilang, ada firman lain, berkat Tuhan ada di kepala orang benar. Ada di kepala orang benar. Siapa yang tahu mengambilnya, gampang diberkati. Tapi banyak anak Tuhan gak tahu ngambil. Gak tahu ngambilnya. Misal, saya kasih tahu. Ya. Kita ketemu orang, kita menghargai orang itu. Kita senyum kepada orang itu. Kita kasih salam. Kita hormat. Orang itu kalau punya berkat, hatinya kesentuh, berkatin saudara. Tapi kalau saudara ketemu orang cuek, gak mau senyum, gak mau melayani, gak mau keluar uang, gak mau rugi,
Saudara nggak tahu bahwa orang itu bisa memberkati lebih lagi. Saya sudah praktekkan ini banyak kali dan saya diberkati. Saya nggak praktek karena saya ingin diberkati, enggak. Karena saya tahu bagaimana menghargai orang. Lari menghargai orang. Menghormati. Kalau perempuan ibu-ibu saya peluk, saya cium. Saya menghormati sedemikian rupa. Saya tanyakan gimana kabarnya, kebutuhannya apa. Saya tahu yang dia suka saya kirimkan. Kalau dia sakit perut atau sakit apa, saya mengirimkan yang diperlukan. Yang saya kirimkan gak seberapa, tapi berkat yang saya dapat lebih-lebih. Itu berkat ada di kepala orang benar, tinggal ngambil. Tetapi banyak orang gengsi, gak mau rendah hati, gak peduli yang dipenting kawake dhewe. Aku wegah nyopo, aku wegah moro, aku wegah males ini dan itu, ya sudah, gak diberkati. Mudah sekali untuk memperoleh berkat, saudara, kalau kita tahu mengambilnya, kita tahu ngeruknya, kita tahu memperolehnya. Nah, banyak orang yang gak tahu, akhirnya genteongan. Kerja dari subuh sampai malam, pulang tinggal brek, awake loro kabeh. Besok harus genjot lagi, kerja lagi. Gak seperti itu yang Tuhan mau. Berkat ada di kepala orang benar. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Usaha manusia tidak menambahinya. Seandainya anak-anak Tuhan ini tahu kunci-kunci firman ini dan melaksanakannya, dan percaya menindaki firman itu tanpa gengsi diri sendiri, tanpa kepentingan diri sendiri, tanpa aku pekewo, aku ndak mau deket-deket sama orang itu, aku ndak mau ngomong, aku ndak. Padahal berkat deket banget. Nah, saudara, Tuhan rindu untuk Natal ini, ya. Kalau Natal-Natal sebelumnya saudara belum mendapatkan berkat kelimpahan, Natal ini saya rindukan ada berkat gerojok. Aminnya sudah diterima, sebentar lagi saudara langsung menindaki. Jangan sakarpe, jangan egois, jangan celingus, jangan gak peduli sama orang, pedulinya sama dirinya sendiri. Kita belajar dari Yesus. Yesus yang raja segala raja, dia kaya menjadikan dirinya miskin. Supaya kita yang miskin, kita jadi kaya. Kaya dan hidup dalam segala kelimpahan. Saya nggak ngiming-imingi saudara supaya kaya nggak debrul. Enggak, saudara. Tapi saudara hidup dalam kelimpahan supaya saudara diberkati, supaya saudara bisa memberkati orang lain, dan saudara menjadi berkat, saudara menjadi terang, saudara menjadi garam. Amin. Ini message Natal. Kalau saudara tahu arti Natal, saudara tahu arti Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita, dan dia mau agar kita juga hidup sama seperti dia, mengorbankan diri kita bagi kepentingan orang lain.